tahu tips gimana caranya membuat daftar pustaka itu jauh lebih mudah dengan aplikasi Word. Jadi, buat kamu yang sedang menyusun skripsi ataupun mengerjakan tugas karya ilmiah, kamu bisa simak video ini. Hai, sekarang aku mau kasih tahu gimana caranya kalian bikin daftar pustaka untuk skripsi, untuk KTI ya, karya tulis ilmiah, atau mungkin untuk tugas makalah. Dimana daftar pustaka ini secara otomatis tanpa harus kamu lakukan one by one nanti menulisnya di akhir penulisan makalah atau skripsi tersebut. Jadi yang pertama kamu harus punya dulu jurnal apa yang mau kamu copy paste kalimatnya sebagai reference kamu untuk menulis. Nah, ini example aku punya jurnal yang tentang UMKM. Aku mau copy dia satu paragraf yang paling awal. Udah di blok, terus kita klik Ctrl C, Ctrl copy, and then Ctrl paste. Nah, di sini tentunya nggak boleh langsung kita save gitu aja. Maksudnya kita terima satu paragraf full seperti ini. Untuk meminimisasi yang namanya plagiarism, so kamu harus membaca dulu dan kamu akan mengubah kalimat ini menjadi bahasa kamu sendiri. Well, I gave it the example ya. Jadi aku mau kasih contohnya. Sini usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Aku bakal ganti usaha mikro tipe kecil menengah yang dikenal sebagai UMKM sampai saat ini sangat berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia. Dilihat pada data tahun 2009 tercatat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 45%. Nah, ini kurang lebih ya kalimat satu paragraf tadi yang sudah saya ganti kata-katanya dengan kata-kata saya sendiri, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi yang namanya plagiarism. Nah, ketika saya sudah mengcopy paste data tadi dan sudah saya perbaiki, dan saya ingin menjadikan dia sebagai reference atau mengakui kalimat ini dalam satu paragraf sebagai reference, so kamu bisa klik di sini. Kan awalnya home ya, pasti tampilan yang ada di dokumen Word kalian, lalu kamu klik yang reference, terus kamu pilih yang insert citation, and then you choose add new source. Nah, nanti dia akan keluar box seperti ini. Nah, because tadi saya sudah ambil sentence-nya itu dari jurnal, jadi saya tinggal pilih di sini dari jurnal artikel. Lalu kita masukkan satu persatu, siapa author atau penulis, title atau judul, journal name, nama jurnalnya apa, year, tahun berapa jurnal tersebut dipublikasi, dan biasanya ada page-nya juga. Tapi page ini bisa tentatif, bisa nggak disebutin juga, tidak apa-apa ya. Oke, next saya mau masukin autornya siapa. Kita naik ke atas jurnal. Autornya di sini ada Rizky Rudiantoro. Kita copy paste lagi ke dalam sini. Nah, because it's more than one author, jadi kamu bisa pakai aplikasi yang ini. Ya, tinggal ketik edit tadi. Saya ulang, ketik edit. Terus kita kopas, ingat last name-nya kita taruh di bagian last name. Kalau udah, klik add. Go on, yang selanjutnya adalah Sylvia Veronica Siregar. Kita input di sini juga, Siregar adalah nama belakangnya.
lalu Veronica adalah nama tengahnya, di add lagi. Oke, finish untuk yang author. And then the title kita kopas juga. Nah, biasanya ini ada trouble atas bawah nggak sinkron. Ya, betul. Jadi kalau di dokumen seperti ini biasanya dia hanya mengcopy yang line atasnya aja. So kita must repeat again to copy paste yang second line-nya. Oke, udah untuk yang title. Lalu jurnal name-nya di sini ada Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Kita copy paste lagi ke sini. Lalu year-nya 2012. Lalu page-nya ada nggak? Ya, page-nya ada. Page 1 until 21 ya. Ini 2012 1 sampai dengan 12. Kalau mau masukin volume juga bisa sih sebenarnya ya di sini. Saya biasanya juga langsung tulis gini aja. Ya, titik. Terus oke deh. Udah terdata kan langsung. Nah, dan kalau di Windows 10 ini saya pun baru mengetahui ya, karena saya juga baru pakai Windows 10 beberapa minggu ini. Kita bisa langsung cari researchersnya siapa. Jadi ketika kamu pengen menulis kalimat dan kamu ingat penulisnya siapa tapi lupa kalimatnya apa, mungkin kamu bisa langsung cari aja nanti penulisnya di kolom bagian ini. Oke. Nah, ini kan baru satu. Gimana kalau misalkan lebih banyak tulisan atau mungkin reference yang akan kamu copy paste atau kamu jadikan citation ya dalam jurnal kamu. Nah, misal saya punya second journal ya, di sini juga masih tentang UMKM. Saya misalnya mau ambil satu kalimat random ya. Nggak ada dari siapa-siapa ya. Oke deh, ini aja ya. Oke, misalnya saya mau ambil tentang penjelasan apa itu UMKM, sama ya, di copy paste. Jadi sorry saya ulang lagi ya. Jadi sebenarnya gini, kadang mahasiswa itu melakukan kesalahan atau kita tuh melakukan kesalahan seperti ini. Paragraf pertama tadi, ini kan menurut Departemen Koperasi 2010. So, berarti yang kamu tulis bukan ini yang sebagai citasimu, tapi yang sebagai citasinya adalah pemilik jurnalnya, yaitu Rizky Rudiantoro dan Sylvia Veronica Siregar. Kalau penulisan citasi yang beberapa tahun silam, saya ingat waktu saya masih kuliah S1 itu sekitar tahun 2011 ya, di akhir waktu saya menulis skripsi, mungkin sekitar tahun 2014, dia sering menulisnya seperti ini. Departemen Koperasi, saya contohkan ya, ini contoh. Misalnya tadi di sini kita tulis Departemen Koperasi dalam Rudiantoro dan Siregar 2012. Nah, sebelumnya ada teman-teman jenis penulisan yang seperti ini ya. Jadi departemen koperasinya tetap diakui, di mana ditulisnya di dalam Rudiantoro. Tapi seingat saya, sepengetahuan saya, selama saya menempuh kuliah magister, gaya penulisan seperti ini sudah tidak ada. Dan di tempat institusi saya bekerja juga di UPN Veteran Jakarta, di kampus kami sudah tidak mengakui yang seperti ini. Jadi kami menggunakan last citation, di mana kalimat tersebut, satu paragraf ini tadi terakhir ada di mana. Gitu. Oke ya, bisa saya lanjut. Nah, yang kedua tadi saya ambil tentang penjelasan UMKM, sama lah ya. Misalnya ini sudah saya rapihkan kalimat-kalimatnya, sudah saya perbaiki, sudah saya ubah gitu kata-katanya. Jadi saya akan tulis lagi berdasarkan siapa ini jurnal saya citasi. Nah, jurnal ini miliknya si Devani Gumala. Ini bisa kita kopas, lalu
karena dia hanya satu penulis, jadi ya tinggal kita copy paste aja, nggak harus kita pakai aplikasi yang edit ini gitu ya. Lalu kita masukkan judulnya. Oke, biasa one line, one by one ya kalau di sini. Jurnal name-nya adalah nih dimensi volume 14 nomor 2 2018. Dimensi 2018. Oh, kebanyakan 2018. Page-nya adalah page keberapa nih? 19 ya, 19 until 34. Terus dia ada di volume nomor 14 nomor 2. Oh, salah tulis, sorry, typo. Oke, dah. Anggaplah caranya seperti itu ya. Jadi banyak sitasi yang akan kalian masukkan dalam skripsi kalian atau karya tulis ilmiah kalian atau tugas makalah kalian. Nah, terakhir biasanya kan kalian menuliskan di akhir itu ada daftar pustaka. Nah, kalau dulu tuh waktu saya belum kenal metode ini, saya menulisnya satu persatu ya, daftar pustaka dari Rudiantoro Siregar, Gumala 2018 gitu. Nah, sekarang ini sudah ada metode modernnya, dimana kamu masih tetap di menu home di menu Word yang di reference. Ya, di menu reference kamu tinggal klik yang bibliografi, terus pilih yang metodenya reference. Udah deh, muncul kan langsung, dan dia sudah automatically rapih tersusun titik komanya. Kalimat reference-nya bisa kita hapus. Lalu sudah jadi seperti ini daftar pustakanya. Nah, kalau ini mau diedit nih misalnya, karena ini kan adalah kapital semua ya tulisannya, ya bisa aja gitu kita blok, terus kita ubah dia menjadi capital each word. Lalu yang ini juga sama, biar sama jenis tulisannya. Oke, saya rasa penjelasannya cukup jelas. Jadi kalian bisa gunakan cara ini, cara mudah untuk menulis daftar pustaka ketika kalian mengerjakan skripsi, karya tulis ilmiah maupun tugas makalah kalian ya. Dan kalau misalnya ada cara lain yang jauh lebih perfect, jauh lebih baik daripada yang punya saya, ya monggo kalau kalian mau ikutin. Dan kita juga bisa sama-sama sharing. Jangan lupa di komen, like, dan juga subscribe.